kasih kemuliaan yang paling meriah buat Allah kita. Haleluya, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ya, Shalom, bagaimana kabarnya? Kayaknya yang luar biasa dengernya sebelah sini doang ya. Gimana kabarnya Bapak Ibu? Ya, luar biasa. Siapa yang merasakan pagi hari ini kita disegarkan dengan hadirat Tuhan, bisa lambaikan tangan. Sekali lagi kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita ya. Bulan ini temanya tentang pemimpin dan tentang karakter. Karena itu saya ambil poin yang bagian karakter. Dari pagi sampai malam nanti saya sampaikan firman Tuhan ini menu utamanya itu bicara tentang karakter ya. Coba kita lihat pagi ini bicara tentang setia saat tidak ada yang melihat ya. Yang di highlight itu adalah karakter-karakter yang harus dipunyai kita sebagai anak-anak Tuhan. Ibadah pertama bicara tentang setia. Yang kedua mengasihi di tengah dunia yang penuh kebencian. Yang ketiga tetap bersinar di tengah tantangan dan perubahan. Menguasai diri di tengah dunia yang serba instan. Dan tetap berdiri di tengah dunia yang kompromi ya. Kalau Anda tidak kemana-mana, Anda bisa ikutin ya sepanjang hari. Atau kalau Anda bisa lihat nanti di YouTube GMS Bali. Tidak lama-lama ya Bapak Ibu, Kejadian 39 ayat pertama sampai ayat 23. Ini kisah yang tidak asing ya. Kejadian 39 ayat pertama sampai ayat yang ke-23. Saya akan baca. Yusuf di rumah Potifar. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir dan Potifar, seorang Mesir pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Jadi Yusuf akhirnya dibeli oleh Potifar. Dan Potifar itu adalah orang Mesir. Dia adalah pegawai istananya Firaun. Kepala pengawal raja. Ya, kalau ada Paspampres, pasukan pengaman presiden. Nah ini dia pasukan pengawal pengamannya raja. Berarti ini orang penting di pemerintahan dan juga termasuk orang penting bagi raja juga gitu ya. Dan Yusuf ini dibeli oleh orang ini, oleh Potifar. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Nah, yang membuat kita berhasil Bapak Ibu Saudara bukan yang lain, itu hanya Tuhan yang membuat kita berhasil. Setuju dengan saya, katakan amin. Dikatakan Tuhan menyertai Yusuf gitu ya. Penyertaan Tuhan itu iya dan amin. Kalau kita disertai Tuhan, yang tidak mungkin itu jadi mungkin, yang mustahil jadi tidak ada yang mustahil, yang sulit itu jadi gampang. Setuju dengan saya, katakan amin. Itu kalau disertai Tuhan. Makanya dalam hidup ini kejar yang ini paling utama Bapak Ibu. Kejar penyertaan Tuhan. Kalau ada penyertaan Tuhan itu yang akan bawa kita. Tuhan yang akan pimpin kita. Tuhan yang akan buat segala sesuatu yang ada di tangan kita itu berhasil. Yang sederhana sekalipun. Makanya nanti bilangnya kita bicara tentang setia. Di saat tidak ada yang melihat. Kita ini manusia yang rapuh. Punya banyak kekurangan, kelemahan, kesederhanaan. Tapi kalau kita disertai Tuhan, itu jadi luar biasa. Dan Tuhan itu tidak main-main ketika kita disertai Tuhan. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya. Saudara, ternyata penyertaan Tuhan, disertai Tuhan, urapan orang lain itu bisa rasakan. Makanya kita tidak perlu bilang tentang apa yang terjadi dalam hidup kita, bagaimana Tuhan bawa kita, orang itu akan lihat dan rasakan bahwa di dalam hidup kita ini disertai Tuhan. Bahwa di dalam kita ini ada Tuhan, di dalam kita ini ada urapan. Bicara begini tidak bicara tentang seorang yang namanya hamba Tuhan atau pendeta, bukan. Ini Yusuf bukan pendeta Bapak Ibu. Yusuf ini dia cuma seorang budak saja. Dia waktu itu dijual menjadi seorang budak, lalu setelah itu dibeli oleh Potifar. Dibeli dari orang Ismail. Berarti dia juga menjadi orang pengerjanya di rumah Potifar. Dan
Penyertaan Tuhan itu enggak bicara kalangan tertentu. Oh, kalangan elit, kalangan menengah atau orang-orang yang pembesar-pembesar, enggak ada ayat gitu. Siapapun yang hidupnya takut akan Tuhan, yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, orang itu akan disertai Tuhan. Halo, katakan amin. Penyertaan Tuhan itu nyata. Dan saudara, kalau disertai Tuhan, lihat, setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf itu disertai Tuhan, jadi orang ya yang disertai Tuhan, manusia tidak bisa menolaknya. Manusia, dia pun orang lain, bahkan dia ini orang Mesir yang mungkin notabene tidak mengenal Yesus sebagai Mesias, bukan anak Tuhan. Dia pun bisa merasakan ada something different dalam diri orang-orang yang sungguh-sungguh disertai Tuhan. Saya tidak khotbah ini ya, tiba-tiba mau jabarin ini aja. Kita harus kejar penyertaan Tuhan itu. Kita harus kejar Tuhan di dalam hidup kita. Karena dunia lihat semakin sulit, segala tantangan juga semakin tidak semakin kecil, tapi jangan salah. Kuasa Tuhan, kasih Tuhan itu sempurna. Dan Tuhan itu cukup bagi kita. Katakan amin. Siapa yang mau disertai Tuhan? Siapa yang mau disertai Tuhan? Saya juga mau, saudara ya. Maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Coba orang yang disertai Tuhan, segala yang ada di tangannya Tuhan buat berhasil. Bukan cuman itu, orang di luar sana akan juga melihat bahwa ada yang beda dalam hidup orang itu. Orang Mesir itu, Potifar itu melihat something different sama hidupnya Yusuf. Sehingga apa? Something yang different itu membuat dia dipercaya. Dari cuman seorang budak mungkin pasti ya yang kerja sama Potifar juga banyak ya senior-seniornya. Tapi Yusuf yang dikasih kepercayaan, dikasih kuasa. Saudara, orang yang disertai Tuhan itu tidak akan selama-lamanya di bawah. Tuhan akan percayakan, Tuhan akan bawa hidupnya, Tuhan akan naikkan dia. Dan Tuhan akan memberikan kuasa di dalam hidupnya. Nah saudara, dikatakan sejak ia memberikan kuasa atas rumahnya dan segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati, bukan cuman itu. Bukan cuman buat dirinya sendiri. Orang yang dekat sama dia pun akan beroleh kasih karunia dari Tuhan. Jadi dikatakan Tuhan pun memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Saudara, makanya kalau ada ayat berkata bilang gini, aku mencari di tengah-tengahmu seorang yang berdiri, maka aku tidak akan memusnahkan negeri itu. Aku mencari di tengah-tengahmu, kalau satu orang saja bertobat, seisi rumah itu akan juga mengenal Yesus. Itu bukan isapan jempol. Karena satu orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, yang takut akan Tuhan, yang disertai Tuhan, yang diurapi Tuhan. Lihat, ini Alkitab bilang, Yusuf pun mengalami rumah Potifar diberkati oleh karena Yusuf. Berarti saudara, komitmen kita sama Tuhan itu tidak main-main. Komitmen sama Tuhan pribadi lepas pribadi, yes. Personal demi personal, yes. Dan itu diperhitungkan sama Tuhan. Dan kalau komitmennya personal, tapi menuainya bisa bukan cuma personal, orang di sekitar kita pun bisa mengalami yang namanya berkat Tuhan oleh karena keberadaan kita. Makanya kalau kita tahu kebenaran ini ya, kita jangan main-main sama Tuhan. Kita jangan hidup yang setengah-setengah sama Tuhan Yesus. Tapi hiduplah sungguh-sungguh dengan Tuhan. Dikatakan begini, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Segala miliknya diserahkan pada kekuasaan Yusuf dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan birahi. Lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu,
dengan bantuanku. Tuanku ini tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini. Dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku. Dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau. Saudara, orang yang takut akan Tuhan tahu mana yang menjadi miliknya, mana yang menjadi haknya, mana yang bukan. Sekalipun semuanya itu diserahkan di tangan kekuasaannya Yusuf, tapi dia tahulah istrinya tentu bukan. Gitu ya. Dan ada berapa banyak orang gagal di area ini. Dia bisa mengawalinya benar dengan Tuhan, tetapi ketika berkat datang dalam hidupnya, ketika dia mulai diangkat Tuhan, dia lupa. Dia lupa bahwa segala sesuatunya itu oleh karena penyertaan Tuhan. Oleh karena tangan Tuhan yang membuka pintu. Nah, karena itu kenapa hari ini, sepanjang hari ini kita bicara tentang karakter. Karena karakter inilah yang mempertahankan untuk Tuhan selalu pakai hidup kita. Karakter ini yang mempertahankan untuk kita terus dipercaya sama Tuhan. Terus dibawa naik dan bukan turun, cuman karakter. Karena itu kita belajar karakter sepanjang hari ini. Gitu ya, bukan apa yang tampak di depan mata, tapi karakter itulah yang menentukan. Nah, dikatakan sebab engkau istrinya, bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah. Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Godaan akan datang setiap hari. Makanya kalau godaan datang setiap hari, kenapa kita cari Tuhan cuma seminggu sekali atau seminggu 2 kali? Iblis kerjanya gencar, iblis kerjanya itu pantang menyerah. Itu rajin. Saya enggak mau memuji ya, tapi memang itu realita. Setiap hari Yusuf ini digoda, tapi setiap hari pula dia menolaknya untuk dia tidak mau jatuh di dalam dosa itu. Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Pada suatu hari masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya, sedang dari seisi rumah itu seorang pun tidak ada di rumah. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Ketika dilihat perempuan itu bahwa Yusuf meninggalkan bajunya dalam tangannya dan telah lari keluar, dipanggilnya lah seisi rumah itu. Lalu katanya kepada mereka, lihat dibawanya kemari seorang Ibrani supaya orang itu dapat mempermainkan kita. Orang ini mendekati aku untuk tidur dengan aku, tetapi aku berteriak-teriak dengan keras. Ini bukan cuman drama CEO yang menyamar ternyata. Di dalam Alkitab aja dari dulu udah ada drama-dramanya. Tidak ada satu orang pun cuman tinggal Yusuf dan istrinya Potifar. Tidak tahu ya, itu di skenario seperti itu, dibuat seperti itu, atau gimana? Buktinya setelah Yusuf tidak mau, Yusuf berhasil lari dari cengkeramannya istrinya Potifar ini, lalu dipanggilnya semua orang, gitu ya. Dipanggilnya semua orang. Skenario pertama tidak bisa, pakai skenario yang kedua. Saudara, iblis itu gitu loh. Dia itu melakukan segala caranya untuk membuat kita jatuh. Tapi kita tidak boleh kalah. Bukankah iblis dan semuanya itu sudah Tuhan kasih di bawah kaki kita. Dia itu ada di bawah kuasa kita harusnya. Jangan kita buka celah, jangan kita buka pintu. Karena iblis sebenarnya tidak bisa merusak hidup kita. Dia tidak bisa menjatuhkan kita. Dia tidak bisa mengambil keuntungan apapun dari hidup kita. Kecuali kita membuka celah buat dia. Kecuali kita izinkan dia. Karena itu kalau itu kuasa ada di tangan kita, jangan kasih, jangan buka celah sedikit pun. Ingat ya, kalau Yesus masuk dalam hidup kita itu seperti pintu yang dibuka. Aku mengetuk, pintu dibukakan bagiku. Itu Tuhan itu kalau masuk dalam hidup kita masih mengetuk. Kalau kita izinkan dia akan masuk, kalau kita tidak izinkan dia tidak akan masuk. Tapi kalau iblis, lihat setiap hari dia berusaha, kalau ada celah sedikit pun dia akan masuk dan menghancurkan kita. Jangan buka celah Bapak Ibu. Jangan buka celah. Dikatakan begini, di ayat yang
ke-15, dan ketika didengarnya bahwa aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannya lah bajunya padaku, lalu ia lari keluar. Juga ditaruhnya baju Yusuf itu di sisinya sampai tuan rumah pulang. Perkataan itu juga yang diceritakan perempuan itu kepada Potifar, katanya, hamba orang Ibrani yang kau bawa kemari itu datang kepadaku untuk mempermainkan aku. Tetapi ketika aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannya lah bajunya padaku, ia lari keluar. Ini bohong, ini kebohongan. Dia enggak teriak-teriak kok. Dia yang mau kok. Dia yang menggoda. Dia yang inisiatif duluan. Ini semuanya ini kebohongan. Baru saja didengar oleh tuannya perkataan yang diceritakan istrinya kepadanya. Begitulah aku diperlakukan oleh hambamu itu. Maka bangkitlah amarahnya. Hati-hati ya, istri itu pengaruhnya besar sekali. Apa yang kau sampaikan itu berpengaruh kepada suamimu. Jadi harus hati-hati. Makanya harus menjadi istri-istri yang takut akan Tuhan. Demikian juga suami juga harus takut akan Tuhan. Tapi peranan istri itu besar. Dia membisikkan sesuatu, bisa menggerakkan suaminya. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara. Tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya. Dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Lihat, di rumah Potifar juga kesayangan. Di tempatnya penjara juga menjadi kesayangan. Itu kok bisa dia jadi kesayangan? Ya karena ada penyertaan Tuhan itu di dalam hidupnya. Ada penyertaan Tuhan. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf. Dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ. Dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakan kepada Yusuf. Karena Tuhan, lihat ini, kenapa? Karena Tuhan menyertai dia. Dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Jadi ternyata dalam hidup ini tidak ada jalan buntu Bapak Ibu. Tidak ada jalan buntu. Terkadang pengetahuan kita, pengalaman kita bisa buntu. Tapi Tuhan kita itu di luar dari itu semua. Dia dikasih menjadi kesayangan, semuanya dipercayakan, semua tahanan dipercayakan kepada Yusuf. Alasannya jelas, karena Tuhan menyertai dia. Makanya dalam hidup ini yang kita kejar, penyertaan Tuhan. Karena penyertaan Tuhan itu membuat yang mustahil tidak ada yang mustahil. Membuat yang sulit itu menjadi mudah. Membuat yang tidak mungkin itu mungkin bagi Allah kita. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Apa yang kita pelajari dari kisah Yusuf ini saudara ya. Banyak orang itu menilai seseorang, berpikir bahwa Tuhan itu menilai seseorang dari seberapa besar pekerjaannya, seberapa besar suksesnya dia, seberapa banyak pengikutnya, kalau itu di Instagram followernya berapa, atau seberapa besar pelayanannya, atau seberapa terkenal dia. Tapi enggak, Tuhan itu melihat hati seseorang. Di dalam 1 Samuel 16 ayat 7 firman Tuhan bilang begini, manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Ini yang kita harus jaga terus ya, hati. Apa yang kita pelajari dari kisah Yusuf ini? Yang pertama saudara, Yusuf ini dia itu setia dimulai dari perkara yang kecil. Dia ini punya kesetiaan Yusuf ini. Dan Yusuf ini setia dari perkara yang kecil. Di Lukas 16 ayat 10 firman Tuhan bilang begini. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara yang besar. Sebelum Tuhan bawa hidup kita, sebelum kita menjadi pemimpin, sebelum Tuhan mempromosi kita, sebelum Tuhan itu mempercayakan yang besar di dalam hidup kita, saudara, Tuhan itu selalu melihat kita apakah kita setia dalam hal-hal kecil di dalam hidup kita. Kalau kita setia dalam perkara kecil, Tuhan akan percayakan kita kepada perkara yang besar. Kesetiaan itu bukan menunggu kesempatan besar. Kesetiaan itu adalah melakukan yang terbaik pada saat kesempatan kecil datang dalam hidup kita. Jadi manusia ini kan keburu ya. Manusia ini terburu-buru. Manusia tuh pengennya itu instan. Sekarang sukses, sekarang besar gitu ya. Tapi kalau Tuhan itu beda.
Tuhan itu melihatnya itu dimulai dari hatinya. Hari ini mungkin yang kau pegang belum besar. Hari ini mungkin kepercayaan dalam hidupmu belum besar. Tapi kalau hatimu sudah besar, tidak akan lama Tuhan akan bawa engkau naik. Halo, katakan amin. Kenapa? Karena Tuhan itu melihat hati kita. Dan yang dipunyai Yusuf ini adalah kesetiaan. Dia setia pada perkara-perkara kecil di hidupnya. Coba bayangkan seandainya hari itu Yusuf itu marah gitu ya. Yusuf itu marah kepada apa yang terjadi di hidupnya. Dia ini kan dijual gitu ya sampai menjadi budak gitu ya oleh saudara-saudaranya. Lalu setelah itu dia dibeli di Potifar sehingga dia bekerja di rumahnya Potifar. Semua pekerjaan yang dia lakukan itu bukan pimpinan saudara. Itu semua pekerjaan receh di bawah. Itu semua pekerjaan yang kecil-kecil. Dia menjadi budak, dia menjadi orang menjadi pembantu lah kira-kira di rumahnya Potifar gitu ya. Mengerjakan hal-hal yang kecil di dalam hidupnya, tapi dia setia. Coba bayangkan kalau seandainya Yusuf itu marah. Dan dia marah dengan keadaan, dia marah dengan Tuhan, dia marah dengan semua saudara-saudaranya yang menjual dia. Menurut saya tidak akan pernah kita baca kisah Yusuf dipakai menjadi penguasa di Mesir, menjadi penguasa juga. Dipakai demikian rupa, kita tidak akan dengar itu. Kenapa ya dia berakhir cuma di situ aja. Tapi dia enggak marah, dia setia. Setia itu artinya apa? Bersyukur dengan apa yang ada di tangannya. Bersyukur dengan apa yang dia punya sekalipun itu kecil. Setia itu selalu dimulai dari hal yang kecil. Karena itu jangan pernah remehkan yang kecil dalam hidupmu. Jangan pernah remehkan yang sederhana di dalam hidupmu. Dari situlah berkatmu akan mengalir Bapak Ibu. Halo, katakan amin. Setia datang tepat waktu. Misalnya yang lain tidak datang tepat waktu. Tidak apa-apa, jangan lihat yang lain. Datanglah setia tepat waktu. Kalau perlu 5 menit, 10 menit sebelum janjian itu udah datang. Kalaupun telat kasih tahu info saya datang terlambat. Itu setia hal yang sederhana. Setia tepat waktu. Setia apa? Setia dengan perkataan. Kalau ngomong A ya kerjakan A. Kalau ngomong B kerjakan B. Setia. Setia berdoa. Doa itu hal yang sederhana loh. Setia berdoa. Aduh sibuk lupa berdoa enggak. Tapi sekalipun sibuk tetap setia berdoa. Berdoa itu sesuatu yang sederhana. Sesuatu yang simpel. Setia enggak kita? Setia dalam hal-hal yang kecil. Karena apa? Orang setia itu artinya apa? Dia bersyukur. Dia bersyukur. Sekalipun mungkin hari ini engkau masih gaji, masih UMR. Atau bahkan di bawah UMR. Setia. Setia kerjakan. Gaji saya dulu saya pernah kerja dimulai dari harga 350. Dan itu bukan di bawah tahun 2000 bukan. 2000 tahun 2001 saya. Gaji 350 itu sudah harga udah mahal. Tapi saya setia dengan itu. Saya datang tepat waktu. Padahal itu perjalanannya jauh, saya kuliah di mana, kerjanya di mana. Bangun harus pagi, 4:30 itu bangun pagi. Harus gitu ya, untuk saya bisa sampai ke sana. Tapi saya lakukan dengan setia. Saya bersyukur. Saya bersyukur begini, saya bersyukur punya pekerjaan ini. Paling enggak dari pekerjaan ini saya masih bisa menyambung kuliah waktu itu. Karena saya nggak bisa kuliah waktu itu terancam karena keluarga ada masalah ekonomi. Saya bersyukur, orang yang bisa bersyukur itu dia akan setia dengan apa yang ada padanya. Dia akan lihat, dia tidak akan mengeluh dan dia tidak akan membandingkan dengan orang lain. Dia tidak akan iri dengan punya orang. Kenapa? Karena Anda bersyukur dengan apa yang Anda pegang hari ini. Apa yang ada di tanganmu. Setialah itu. Setia dengan hal yang kecil. Dan kesempatan besar itu, saudara, akan datang nanti. Tapi jangan harapkan yang itu. Mulai dari start awal. Sebelum angka 10, selalu ada angka 1. Dan bahkan sebelum 1, ada angka 0. Jangan pernah remehkan 1. 1 juta, itu tidak akan genap menjadi 1 juta. Kalau kurang 1. Jadi cuma 909 itu kebanyakan ya saudara ya.
Pokoknya 1 juta tidak akan genap kalau tidak ada satu. Jadi jangan pernah remehkan yang satu, yang kecil di dalam hidupmu. Setialah itu. Setia dimulai dari perkara kecil. Barang siapa setia pada perkara kecil, ia juga akan setia dalam perkara besar. Karena itu seperti yang saya katakan tadi, berkat Tuhan itu gampang, dibawa naik gampang, dipromosi gampang, dipakai Tuhan itu gampang, dipercaya Tuhan lebih itu mudah. Yang tidak mudah adalah mempertahankannya. Tapi kalau kita sudah setia dari kecil, dari perkara yang kecil, firman Tuhan katakan, kamu juga akan setia pada perkara besar. Coba kalau kita lihat pegawai aja. Misalnya kita punya pegawai di tempat kita, perusahaan kita gitu ya. Ketika kita punya itu, kita akan selalu lihat dari 5 orang itu siapa yang setia. Siapa yang datang tepat waktu. Atau yang datang sebelum waktunya. Siapa yang konsisten. Siapa yang, kita akan selalu lihat itu. Ketika ada orang dari 5 orang itu, 1 orang, kita akan pilih 1 orang. Lalu apa yang akan terjadi? Kita akan angkat dia menjadi kepala dari 5 orang itu. Selalu seperti itu, sebelum dipercaya menjadi pemimpin, selalu lihatnya itu, apakah dia setia dengan hal yang kecil. Ketika dia dipercaya menjadi seorang pemimpin 5 orang teman-temannya, ketika dilihat, dan segala macam dia tetap setia gitu ya. Kesetiaannya tidak berubah. Waktu itu membuktikan apakah orang itu sungguh setia atau tidak. Setianya cuma karena jabatan. Setianya cuma karena popularitas. Setianya cuma karena uang besar. Itu juga bisa dilihat. Ketika dia mulai diangkat untuk memimpin 5 orang. Apakah dia tetap setia? Apakah dia tetap seperti yang dulu? Kesetiaannya seperti dahulu. Sebelum dia belum menjadi apa-apa. Itu selalu manusia aja memperhitungkan itu, apalagi Tuhan. Tuhan itu sangat memperhitungkan itu. Karena itu yang kita kejar, karakter itu yang kita kejar. Ketika kita lihat kesetiaannya tetap sama gitu ya, kinerjanya tetap sama, kita akan percayakan dia lebih. Untuk apa? Seluruh toko itu dipercaya. Bukan cuma 5 orang lagi. Mungkin dia dipercaya. Toko berikutnya pun dipercaya kepada dia. Dan semakin dibawa naik Tuhan. Berkat juga Tuhan sertai dalam hidupnya. Setialah. Kesetiaan bukan menunggu kesempatan besar. Dimulai sekarang. Kolose 3 ayat 23 ayat 24. Firman Tuhan bilang begini. Apapun juga yang kamu perbuat. Apa saja. Perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hambanya. Saudara, lakukan segala sesuatu itu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Orang setia itu saudara, dia tidak lihat siapa yang lagi lihat dia. Dia akan lakukan. Setia itu, kesetiaan itu seperti berlian dalam hidup orang. Dan namanya berlian, meskipun dia di kandang babi saudara. Atau dia di lumpur berlian, itu akan dicari orang, dia itu akan ditemukan dan dia akan ditaruh di tempat posisinya semula. Dan mungkin berlian ada di kandang babi dibiarin begitu, dicari pasti. Dibersihin semuanya, yang kotor, yang membuat berlian ini mungkin ada kotoran-kotoran babi di situ atau apapun dibersihkan. Sampai ketika dia bersih, taruh di posisinya. Kadang dia jadi perhiasan atau apapun. Atau dia disimpan di tempat yang seharusnya. Orang yang setia itu seperti berlian di dalam dirinya. Itu akan dicari orang. Itu bukan cuma dicari orang. Dicari Tuhan saudara. Halo katakan amin. Dicari Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu Saudara. Apa sih setia? Setia dalam kecilnya setia tepat waktu, setia mengerjakan tugas, tidak perlu mengeluh, setia berdoa, setia baca firman, setia dengan pelayanan-pelayanan yang Tuhan berikan dalam hidupmu, setia dengan itu. Ya, yang kedua, apa yang kita pelajari dari perikop ini? Memilih takut akan Tuhan daripada kenyamanan. Kejadian 39 ayat 9 firman bilang begini. Bahkan lihat di rumah ini
Ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau. Sebab engkau istrinya, bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah. Memilih takut akan Tuhan daripada kenyamanan, saudara. Yusuf tidak berkata dia takut Potifar. Dia berkata, dia apakah takut Potifar? Ya, dia takut, ada takutnya, tapi dia jauh lebih takut daripada Tuhan. Dia jauh lebih takut ke Tuhan daripada kepada manusia. Kalau dia cuma sekedar takut kepada Potifar, di situ gak ada orang, saudara. Cuman tinggal Yusuf sama istrinya Potifar. Cuman berdua itu doang. Kalau Yusuf cuman berhenti takut sama manusia, takut sama Potifar, dia yang paling ditakuti pasti cuman Potifar doang. Semuanya loh di bawah kuasanya kecuali istrinya. Dia takutnya sama Potifar pasti. Tapi kalau dia cuma berhenti ditakut sama Potifar, itu sudah kejadian. Itu dia pasti akan sudah jatuh. Tapi dia memilih takut akan Tuhan daripada semua kenyamanan. Saudara, sebenarnya sedikit lagi Yusuf ini benar-benar udah berkuasa atas semuanya, saudara. Sedikit lagi, istrinya ini kan Potifar ya. Potifar itu kepala pengawal raja. Nah, jadi kedudukannya di dalam pemerintahan itu tinggi juga. Namanya kepala pengawal raja ya. Raja ini percayalah sama dia, gitu ya. Kecuali cuman makanannya, gitu ya. Itu kan Potifar ya. Itu Yusuf. Dia kepala pengawal raja gitu ya. Ini orang kepercayaannya. Jadi seandainya hari itu Yusuf tidak memilih takut akan Tuhan, dia akan beroleh kenyamanan semua. Dia akan dapat semua. Bahkan bukan cuma itu. Dia bisa ya dapat posisi juga. Bisa secara instan dia. Untuk bisa masuk dalam pemerintahan. Bisa aja gitu. Kenapa? Karena Potifar ini kepala pengawal raja. Mungkin lah ya karena sudah dekat sama istrinya. Istrinya akan memberikan bisikan-bisikan kepada Potifar. Gitu ya. Mungkin bisa-bisa dia langsung masuk istana. Dengan tanpa mengalami penjara, mengalami dilupakan dan segala macam. Dia bisa. Dia langsung bisa shortcut. Bisa langsung instan. Dia bisa ngalami posisi. Dia bisa ngalami jabatan. Dia bisa dapat kenyamanan. Orang punya posisi, punya kenyamanan kan begitu kalau dunia bilang gitu ya. Tapi enggak. Yusuf lebih memilih takut akan Tuhan. Dia berkata, dia bukan bilang begini. Masakan aku berbuat dosa terhadap Potifar? Enggak. Masakan aku berbuat dosa terhadap Tuhan? Saudara, dalam hidup ini harus jelas siapa yang lebih kita takutin. Tuhan itulah yang harus lebih kita takut daripada manusia, katakan amin. Kalau kita lebih takut sama Tuhan, maka kita akan setia. Setia dimanapun kita berada, kita akan tetap setia. Ia berkata dia takut kepada Tuhan. Takut akan Tuhan membuat seseorang itu tetap benar meskipun harus kehilangan kenyamanan. Takut akan Tuhan itu ketika kita memilih takut akan Tuhan, kadang kita harus kehilangan kenyamanan kita. Ketika disuruh membuat agenda, membuat pembukuan double, apa yang terjadi? Ini bos, nanti aku kehilangan jabatan, aku kehilangan kenyamanan dan segala macam. Apa? Tidak mudah ya, tapi yang saya tahu sepanjang baca Alkitab ini, orang yang selalu memegang Tuhan itu dipelihara sama Tuhan. Orang yang memegang Tuhan sekalipun musuhnya adalah ketidaknyamanan, dia akan tetap dijaga oleh Tuhan. Dipelihara oleh Tuhan. Loh kalau gitu ya harusnya dari rumah Potifar jangan masuk penjara dong. Bukankah Yusuf ini sudah memilih Tuhan daripada kenyamanan? Kok tetap masih di penjara, saudara? Tuhan itu punya skenarionya sendiri. Seandainya kalau cuma selesai berhenti di rumahnya Potifar, setelah itu tidak ada proses lagi. Dia di kepala penjara, saudara. Menjadi kesayangan kepala penjara. Dia di penjara. Dia tidak akan sempurna ketika dia diangkat sama Tuhan.
Dia tidak akan sempurna saudara, karena ketika di penjara itu dia belajar banyak hal. Dia belajar yang namanya menjadi tangguh. Dia belajar yang namanya menjadi orang yang tahan mungkin ya. Penjara kan tidak mudah saudara. Di situ orang itu katanya ketika di penjara bisa menjadi jahat sekalian atau bisa menjadi bertobat. Pilihannya dua. Kalau bertobat dia bisa bertobat, tapi kalau jahat akan menjadi semakin jahat. Kenapa? Karena di penjara itulah penjahat, segala penjahat ada di sana. Di situ Yusuf belum selesai urusannya. Karakternya belum selesai di mata Tuhan. Karena itu sekalipun dia keluar dari rumah Potifar dan dia memilih untuk takut akan Tuhan, kok enggak langsung kasih kenyamanan Tuhan gitu ya. Itulah karena kita bukan Tuhan dan Tuhan punya rancangannya yang sempurna. Coba seandainya prosesnya berhenti di Potifar, begitu dia mungkin diangkat dan segala macam, dia pasti akan membalas dendam kepada saudara-saudaranya. Dia akan balas. Tapi menurut saya di penjara itulah dia mengerti artinya yang namanya kasih karunia. Dia ngerti yang namanya rendah hati. Kadang penderitaan itu perlu Bapak Ibu Saudara. Mungkin di rumah Potifar menderita iya, tapi menderitanya masih mungkin loh ya. Mungkin masih cuma dicaci maki. Mungkin masih dibullying sama senior-seniornya. Mungkin masih cuma belum secara yang sedemikian rupa ketika di penjara. Tapi orang di penjara itu kan tidak mudah. Gitu ya. Apalagi dia ini bertentangan dengan seorang penguasa. Dia punya masalah dengan seorang penguasa. Bisa apa saja terjadi di penjara. Dia mungkin mengalami, tidak tahu ya, mungkin mengalami aniaya fisik yang tentunya lebih menderita daripada ketika di rumah Potifar. Tapi itu diizinkan Tuhan terjadi. Kenapa? Karena Tuhan akan angkat dia. Diangkatnya bukan cuma sekedar main-main. Dia diangkatnya menjadi penguasa juga nomor 2-nya. Dan itu di seluruh Mesir. Ini orang yang takut Tuhan dibawa demikian rupa. Kalau enggak karakternya disiapkan terlebih dahulu. Saudara, setia di setia pada waktu tidak ada yang melihat itu artinya apa? Tetap memilih takut akan Tuhan. Sekalipun kita mengorbankan kenyamanan yang kita peroleh dalam hidup ini. Pada 2 minggu yang lalu kita dengar Pastor Isaac juga sampaikan firman Tuhan ya, untuk memilih Tuhan. Banyak penderitaan yang dialami, banyak penganiayaan yang dialami, tapi dia tetap memilih Tuhan. Itu loh jelas-jelas tidak kelihatan loh, bahkan sampai mati semuanya itu. Tidak tahu ya ibadah keberapa yang saksi itu saya lupa. Seorang hamba Tuhan bilang begini, dia mengalami penganiayaan. Denial, kamu sangkal Tuhan. Yesus itu bukan Mesias. Kamu sangkal itu, atau kalau enggak kamu 2 anakmu mati. Perempuan 2 mati. Dia bilang enggak, aku tetap pilih Yesus. 2-duanya mati, dibunuh di depan mata kepalanya. Lalu ngomong lagi, ayo sangkal Yesus gitu ya. Kalau enggak ini nanti istrimu mati. Dia bilang aku tetap memilih Yesus. Istrinya dibunuh juga di depan matanya. Terakhir dia sangkal Yesus, dia bilang enggak. Dia yang mati. Ini tidak bisa lihat hidup ke depannya. Sudah jelas-jelas kematian menunggunya. Tapi dia tetap memilih Yesus. Saudara, segala sesuatunya misteri di muka bumi ini. Tapi yang saya tahu firman Tuhan iya dan amin. Ketika kita memilih Yesus lebih daripada kenyamanan. Kita tahu satu hal. Bahwa Yesus akan pelihara kita. Yesus akan tolong kita. Dan Yesus akan jagai kita. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Yang ketiga, apa yang kita pelajari? Kesetiaan diuji saat tidak ada yang mengawasi. Kejadian 39 ayat 7 sampai 12. Selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan birahi. Lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini. Ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku. Dan tidak ada yang diserahkannya kepadaku selain daripada engkau. Sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar
ini dan berbuat dosa terhadap Allah. Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf meninggalkan baju itu di tangan perempuan itu dan lari keluar. Lari keluar. Yang ketiga, kesetiaan diuji saat tidak ada pengawasan. Ujian terbesar Yusuf bukan ketika di penjara, tetapi ketika tidak ada seorang pun di rumah. Itu ujian Yusuf, ya. Integritas melakukan yang benar sekalipun tidak ada yang melihat. Ibrani 4 ayat 13, firman Tuhan bilang begini, dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Bapak Ibu Saudara, kesetiaan diuji saat tidak ada yang mengawasi. Ada bos rajin, tidak ada bos nggak rajin. Lupa Anda, yang mengupahmu bukan bosmu, yang mengupahmu adalah Bapa di surga. Halo, katakan amin. Dia yang mengupah kita di tempat-tempat yang tersembunyi. Dia pula yang akan menghakimi kita nanti pada masanya di tempat-tempat yang tersembunyi. Karena itu, di tempat yang tersembunyi, apa yang kau perbuat Bapak Ibu, itu diperhitungkan semuanya. Ketika kita setia dalam bekerja, tidak ada orang yang mengawasi. Ketika kita setia untuk hidup benar, ketika kita setia untuk terus pegang takut akan Tuhan, di tengah-tengah tidak ada yang mengawasi, tidak ada istri, tidak ada suami, handphone juga tidak ada yang nyadap, lalu mobil tidak dikasih GPS, engkau tetap setia. Karena disitulah engkau akan menerima upah atau menerima berkat. Ketika kita setia, tetap setia, itu diuji ketika tidak ada pengawasan. Engkau setia enggak? Kalau istrimu enggak lihat. Engkau tetap setia enggak? Kalau suamimu enggak tahu. Engkau tetap setia enggak? Ketika bosmu enggak datang. Atau bosmu, engkau work from home. Bosnya ada di luar negeri. Tetap setia enggak? Saudara, apa yang ditabur orang itulah yang dituai. Apa yang dilakukan orang di tempat-tempat tersembunyi itulah yang akan dituainya. Karena ingat, tidak ada manusia, bukan berarti tidak ada yang lihat. Tuhan melihat kita dan segala sesuatunya dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Setialah sekalipun tidak ada bos. Setialah sekalipun tidak ada pasangan yang melihat. Setialah sekalipun tidak ada guru yang mengawasi. Setialah sekalipun tidak ada pemimpin rohani yang melihat hidupmu. Tapi setialah di tempat-tempat yang tersembunyi. Setialah mengerjakan. Siapa yang percaya bahwa upah kita bukan dari manusia tapi dari Tuhan? Siapa yang percaya? Kalau kita percaya, maka dimanapun kita berada, apapun yang kita kerjakan, sekalipun tidak ada yang melihat, kita akan mengerjakannya dengan setia, dengan excellent. Katakan amin. Yang keempat Bapak Ibu. Yang keempat, apa yang kita pelajari? Tuhan mempercayakan perkara besar kepada orang yang setia. Akan ada waktunya, akan ada masanya. Perkara besar itu Tuhan akan percayakan dalam hidupmu. Akan ada waktunya, ada masanya. Seberapa lama? Ya itu pasti kedaulatan Tuhan, seberapa lamanya. Tapi saudara, di muka bumi ini jarang orang setia. Banyak orang bilang gini, cari pegawai setia aja loh susah. Berarti kalau seandainya kita setia, menurut saya tidak akan pakai lama. Tuhan akan angkat hidup kita. Halo, katakan amin. Kejadian 41 ayat 40 sampai 41, engkaulah menjadi kuasa atas istanaku. Akhirnya Yusuf dapat kepercayaan. Dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tata inilah kelebihanku daripadamu. Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, dengar ini, aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Waktunya tiba. Kesetiaan itu selalu membuahkan hasil. Orang yang setia akan dipercayakan perkara yang besar di hidupnya. Tuhan mempercayakan perkara besar kepada orang yang setia. Saya pernah cerita ini kayaknya, tapi saya lupa di ibadah yang berapa. Begitu turun ibadah, turun
khotbah atau doa berkat waktu itu ya, saya disamperi seorang ibu-ibu, seorang wanita, dia berkata, Pastor Lani tolong doakan saya karena beberapa minggu ke depan saya akan ke Jakarta dan saya sudah for good ya, dari Bali saya akan pindah ke Jakarta. Dia cerita sambil berkaca-kaca. Karena oh iya kenapa? Saya bilang, ya karena saya dipercaya lebih lagi dalam pekerjaan. Oh iya, gimana ceritanya? Saya tanya begitu. Dia cerita, saya di Bali ini dia itu hanya seorang terapis saja. Dia di Bali ini terapis, tapi saya melakukannya itu dengan setia, dengan bertanggung jawab, dengan yang terbaik. Nggak tahu ya, mungkin gimana ceritanya gitu ya, dapat ada orang yang menawari dia dan berkata, aku mungkin sudah beberapa kali teruji mungkin ya. Akhirnya dia bilang, saya mau buka di Jakarta. Mau enggak kamu menjadi kepalanya untuk handle di Jakarta? Saudara, orang itu ya kalau setia selalu ada caranya Tuhan untuk memberkati hidupnya. Percaya enggak? Siapa yang percaya? Kalau enggak angkat tangan di foto Tuhan loh Bapak Ibu ya. Ini enggak dikasih sama Tuhan. Ruth, setia orangnya. Dia ikut Naomi kemanapun Naomi pergi. Ruth ini orang Moab ya. Dia ikut Naomi. Suaminya Elimelek meninggal. Suaminya dia juga meninggal. Lalu saudara iparnya juga meninggal. Saudara iparnya yang lain itu, yang perempuan itu siapa ya namanya? Ruth dan siapa ya? Orpa ya, betul enggak ya? Betul ya. Nah, Orpa itu sudah meninggalkan Naomi. Tapi Ruth enggak. Naomi udah bilang, sudahlah enggak usah ikut gitu ya. Ketika Naomi mau pergi ke Bethlehem kalau enggak salah gitu ya. Tapi Ruth tetap ikut. Akhirnya Ruth ikut. Lalu apa yang dilakukan oleh Ruth? Dia mengerjakan ladang. Dia setia dengan perkara-perkara kecil. Lalu Boas melihat pekerjaan Ruth. Boas memangnya tiba-tiba, saya percaya itu ada sutradara di balik itu semua. Ada tangan Tuhan. Sehingga Boas melihat dan akhirnya Ruth ini dan Boas. Saudara lihat, Tuhan itu paling jago untuk membawa anak-anaknya itu sesuai dengan rencananya. Bagian kita adalah punya karakter setia. Karena orang yang setia itu akan dipercayakan perkara besar dalam hidupnya. Katakan amin. Yang kelima yang terakhir Bapak Ibu. Yusuf ini dari budak jadi pelayan, dari pelayan jadi narapidana. Tetapi Tuhan sedang mempersiapkan dia untuk menjadi pemimpin sebuah bangsa. Jangan terburu-buru. Ya, Tuhan itu tidak pernah terburu-buru. Kita juga jangan terburu-buru. Dan jangan buru-burui Tuhan. Kapan Tuhan, kapan Tuhan, kapan Tuhan. Itu berarti Anda tidak percaya. Sama kayak anak kita. Kapan ma, dibeliin ma. Kapan ma, kapan. Loh, tidak percaya tak kamu. Kamu sekali aja ngomong, mama dengar, mama pasti akan kasih. Tinggal tunggu waktunya saja. Kita tidak usah buru-burui Tuhan. Karena Tuhan kita tidak pernah terburu-buru. Tuhan kita itu selalu, dia itu peduli dengan yang namanya proses. Itu Tuhan kita. Yang kelima, karakter lebih berharga daripada skill atau kemampuan. Yaitu yang saya katakan. Untuk naik ke atas gampang Bapak Ibu Saudara. Orang naik ke atas itu gampang. Mau segala cara. Yaitu yang saya bilang. Kalau Yusuf mau instan ya langsung aja sama istrinya Potifar. Tapi mempertahankannya itu tidak mudah. Mempertahankan itu perlu karakter. Orang bisa diangkat. Orang naik ke atas bisa gampang. Turun juga bisa gampang. Tetapi ketika Tuhan mulai bawa dia lebih. Tuhan percayakan lebih. Karakter itulah yang mempertahankannya. Nah saudara, yang kelima, karakter lebih berharga daripada skill atau kemampuan. Bukan berarti setelah itu Anda abaikan skill ya, enggak. Anda terus belajar, upgrade skill lebih lagi. Belajar ini, belajar itu, yang sesuai dengan bidang yang Anda pegang. Tapi jangan pernah lupa, karakter juga harus dilatih. Dan Tuhan itu biasanya yang jago melatih karakter kita. Supaya karakter kita berkenan di hadapannya. Supaya ketika nanti Tuhan bawa kita, Tuhan angkat hidup kita, Tuhan percayakan kita besar, kita tidak akan jatuh. Malah ketika orang lain lihat hidup kita, mereka mempermuliakan namanya. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Mari saya undang semua bangkit berdiri. Haleluya. Thank you Tuhan Yesus.